Kalau yaqra'ul Quran, dia sedang membaca Al-Quran. Ahmad yaqra'ul Quran. Ya, Ahmad sedang membaca Al-Quran. Kalau Fatimah, Fatimah taqra'ul. itu dia tadi ya. Tadi kalau laki-laki itu kita pakai yang sedang membaca, berarti dipakai ya bahasa saya. Yaqra'ul Quran. Kalau Fatimah tapi taqra'ul Quran. Ya. Berarti bacalah Al-Quran wahai Fatimah. Iqra'i Al-Quran ya Fatimah. Iqra'i. Ya, Kenapa iqra'i Ustazah? Karena kalau dia perempuan, anti. Kalau anta ikra, yang penting ada kemauan. Terus kalau ada yang bertanya, kami sudah tua nih, apakah mungkin kami bisa belajar bahasa Arab? Kalau ada yang bertanya seperti itu, sekarang kita yang akan kita masukkan ke dalam hati kita ini, sudahkah kamu memulai langkah untuk belajar bahasa Arab? Sudahkah kamu memulai langkah untuk belajar bahasa Arab? Walaupun kamu tidak menjadi ahli dalam bahasa Arab, tidak mampu nanti berbicara dalam bahasa Arab, tapi sudah mulaikah kamu melangkah? Karena itu, setiap kita memulai sesuatu itu adalah jalan kita untuk menuju surga. Dan buku ini alhamdulillah sudah direview bahasa oleh seorang profesor dari Sudan. Beliau dekan Fakultas Sudan. Ini sudah direview oleh profesor dari Sudan. Profesor bahasa dari Sudan. Iya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia, saya Zulfam Yadi hadir kembali di layar kaca sahabat untuk mendatangkan inspirasi dari narasumber-narasumber kita yang kompeten tentunya. Alhamdulillah sekarang sudah hadir masternya bahasa Arab ini, yakni Ustazah Nofri Yeni SS MMLS. Toyib mustami'ul kiram, mustami'un al-kiram, nahnu lughatul arabiyyah, nahnu nataqallamu lughatul arabiyyah bi Ustazah Nofrieni SS MMLS. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran atas kehadirannya Ustazah. Afwan, Masya Allah. Sahabat ini, jadi kalau salah-salah ini tadi dihafal dulu. Jadi jangan bilang, wah ini keren juga bahasa. Enggak kita hafal. Ini keren. Ustazah ini, beliau ini adalah Ustazah Nofrieni, dari Ustazah yang kita hadirkan dari pondok pesantren. Ustazahnya pondok pesantren yang terkenal ahli bahasa. Ini pondok ini termasuk pondok tertua juga Ustazah ya? Iya, tahun 1928. 1928. Ini mana lebih dulu dari ini yang dulu mungkin Canduang ya, Canduang, apalagi Parabe, baru ini Ustazah ya. Ya, 1928 Ustazah ya. 1928. Pemirsa, beliau ini adalah ustazahnya dari Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya. Masya Allah, luar biasa. Udah berapa lama Ustazah ngajar di situ Ustazah? Kalau dihitung tahun, mungkin setelah saya tamat di pesantren, saya pernah mengabdi setahun sebelum saya kuliah. Jadi Ustazah tamatan di sini juga? Iya, saya alumni perdananya yang pesantrennya itu. Oh, yang modernnya itu ya? Yang modernnya itu saya alumni perdananya. Tahun berapa Ustazah? 1992. 92 Ustazah sudah tamat di situ? Itu baru berdiri? Baru generasi pertama. Jadi 1992 itu baru anak murid pertama? Anak murid pertama. Berarti 6 tahun atau 7 tahun setelah itu? 6 tahun setelah itu, tahun 1998, saya mengabdi setahun dulu sebelum kuliah di Bandung. 1999 baru tamat Ustazah berarti kan? Baru tamat. 1999 tamat, mengabdi di situ setahun. Iya. Berarti 2000? 2000 saya di Bandung. Di Bandung, kuliah di Bandung ya. Masya Allah, luar biasa nih Ustazah. Pondok pesantren modern ini luar biasa karena memang sahabat ini terkenal dengan pondok ahli bahasa. Murid-murid di sini konon ceritanya, ini nanti kita tanya lebih dalam. Ini katanya memang ini Ustazah ya berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Tapi nanti kita kita bahas Ustazah. Ustazah tadi ada LS. Apa nih ini Ustazah? Master of Modern Language Studies. Master of Modern Language Studies. Itu
gelar apa? Belum baru kali ini dengar Ustazah. Ya, itu gelar yang saya dapat ketika menamatkan pendidikan S2 di University of Malaya, Oh. Malaysia, Kuala Lumpur. Oh, jadi Ustazah ini tamat Kuala Lumpur. Iya. Itu bahasa Arab juga, language studies ini? Iya, jadi language studies modern language studies itu kan bahasa-bahasa modern itu kan banyak. Salah satunya adalah bahasa Arab. Jadi yang mahasiswa yang lulus dari sana termasuk dalam bahasa Arab atau bahasa yang ini Prancis, Inggris semua itu semua MMLS. Kalau Ustazah Nafri ngambilnya Yang bahasa Arabnya. bahasa Arab. Yang bahasa Waduh, ini sudah dalam di sini, didalami lagi di sana ya Ustazah. Iya. Itu Ustazah memang dari dulu sudah hobi berbahasa Arab atau memang bercita-cita, bagaimana nih cita-cita Ustazah? Iya, mungkin kalau dilihat dari sejarahnya, ya saya ini seperti anak-anak kampung seperti biasa, yang waktu kecilnya suka main di sawah, suka berenang di kolam-kolam penduduk gitu Oh iya, kan. Ustazah. Jadi ketika pondok ini hadir, kebetulan dekat dengan rumah, Oh, Ustazah memang orang Pasia nih? orang Pasia. Oh, iya. Jadi rumah saya dengan yang kampus satu itu cuma sebelahan aja. Oh, biasanya orang nggak mau tuh kalau misalnya rumah sekolah jauh-jauh, tapi Ustazah dekat Iya. ini ya, dekat rumah sekolahnya ya. Karena mungkin orang tua sudah memang tamatan dari sana kan, jadi meneruskan legasi keluarga lah untuk melanjutkan pendidikan di sana. Gitu. Ayah ibu tempat tanah. Iya di sana semua. Oh, Masya Allah. Beliau boleh jadi guru juga atau gimana Ustazah? Oh beliau nggak jadi guru. Oke. Terus jadi berenang di sawah gitu Iya ya? sama seperti anak-anak yang SD main sepeda kadang sampai dari Pasir ke Tanjung Alam itu walaupun tempat duduk sepeda itu nggak bisa didudukin karena kita masih kecil kan. Yang penting ngayuh aja gitu kan. Sama seperti anak kecil biasa. Oke. Kemudian setelah masuk pesantren di situ muncul minat saya berbahasa Arab itu di situ. Oh, sebelumnya ayah dan ibu belum nggak kasih bahasa Arab nih? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kemudian ketika saya masuk pesantren itu didatangkanlah ustadz-ustadz yang alumni dari Gontor gitu. Dari Gontor. Pengajarnya? Pengajarnya. Nah, kemudian mereka itu dalam seharian itu ngomong bahasa Arab. Ini benar nih orang ngomong bahasa Arab di kampung yang namanya Pasti ya gitu Iya, kan. betul. Apa benar gitu kan. Ketika itu saya merasa takjub dengan kemampuan ustadz-ustadz itu berbicara bahasa Arab. Selama ini kan kita belajar bahasa Arab, bahasa Inggris di kelas saja. Iya. Pulang ke rumah sudah kembali ke bahasa daerah, semula, betul. Bahasa ibu Iya, kita. betul. Ini enggak, kita 24 jam kita mendengar ustadz-ustazah itu ngomongnya bahasa Arab gitu. Iya. Ini benar ya. Dari situlah mulai saya untuk menekuni bahasa Arab itu, dan metode yang diajarkan sama ustadz itu sebetulnya yang membuat saya semakin mencintai bahasa Arab. Contohnya ketika ustadz mengajarkan kitabun, ustadz nggak menerjemahkan kitabun ini apa artinya buku. Ya, bukan seperti itu. Ustadz langsung mengatakan haza kitabun. Itu ditalfiskan, diucapkan terus. Jadi haza. Jadi anak-anak kita bilang haza kitabun. Dari situlah kenapa namanya metode langsung untuk belajar bahasa Arab itu berhasil gitu. Oh, kalau dulu kita pernah menghafal kosakata. Kitabun buku, qaraah membaca. Iya. Fataha membuka. Iya. Tapi Iya. tidak dipraktekkan Tidak begitu dipraktekkan, ini iya. terpatah-patah Ya, kan? sekedar tahu saja. Sekedar tahu tadi. Jadi kalau anak-anak dinia itu sudah tahu langsung dipraktekkan. Sudah tahu dipraktekkan. Sudah tahu dipraktekkan. Langsung dipraktekkan. Iya. Walaupun istilahnya bahasa mereka masih belum tepat dari struktur bahasanya, dari grammarnya, dari nahwu dengan sortnya. Yang penting mereka ngomong dulu, berani ngomong dulu. Oh gitu Saza? Ya, contohnya kitabun. Ah. Ini kitabun ana katanya, kitabun ana. Kitabun ana kan nggak ada. Iya. Mereka belum tahu, mereka yang tahu kitabun itu buku. Iya. Ana itu saya. Ana itu kitabun saya. ana. Kitabun ana berarti kan kitab saya, buku saya. Iya, harusnya kan kalau kaidah bahasanya kitabi, buku saya. Iya, buku saya. Jadi Kitabi, seiring dengan berjalannya waktu, maka kaidah-kaidah bahasa Arab yang sering mereka salah dalam pengucapan itu mereka otomatis sendiri. Kitabi, kitabuki, kitabuka. Gitu. Mereka udah tahu. Jadi ketika mereka mengatakan kitabun ana, mereka udah malu. Karena mereka udah belajar yang kan level belajar itu kan terus lanjut ke sini. Jadi ketika mereka sudah tahu kaedahnya yang mana, mereka menggunakan bahasa yang betul gitu. Oh gitu ya. Waduh, ini keren nih, keren. Jadi ustazah akhirnya dengan faktor kekaguman lah
akhirnya mencintai bahasa Arab. Yang mencintai bahasa Arab. Dan ustadz-ustadz itu pun karena kami ini generasi pertama. Oh, ini, iya. Ini generasi ini harus generasi yang memang betul-betul menjadi Pilot project lah ya. Wah, iya. Menjadi seperti itu. Sampai. Akhirnya ya salah satu cara untuk memotivasi anak ini memang dibimbing 100% sama ustadznya. Dibimbing 100%. Berarti memang dapat perhatian full nih Ustazah ya. Full, 24 jam. Sampai kalau bangunin anak pun nggak boleh bahasa Indonesia, bahasa Arab semua. Jadi sejak itulah kami berbahasa Arab, bahasa Inggris tuh memang di mana saja. Sehingga kalau labor bahasa diniyah itu ada nggak? Ya labor bahasanya itu lingkungan ya. Lingkungan. Oh, ini keren ini. Jadi kita tidak punya yang namanya audio seperti ini untuk mendengarkan istimak bagaimana orang Arab mendengar, tidak. Enggak ada ya Ustazah ya. Ada. Kalau dulu kita lihat di waktu iklan itu kan pesantren modern dengan dilengkapi dengan fasilitas komputer, bla 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 kan itu ya. Oh ini di pasien ada. Nggak ada. Tapi cukup terkenal Ustazah. Ya karena labor bahasa kami itu alam. Alam ya. Iya. Labor bahasa itu alam. Pemirsa yang luar biasa, sekolah beliau ini dan baru-baru ini Pondok Pesantren Diniyah Pasi ya, itu juara Olimpiade Sumatera Barat. Ya bahasa Arab. Bahasa Arab. Kategori apa Ustazah kemarin? Kategori madrasah alias swasta boarding school. Boarding school. Dan itu mengalahkan beberapa ponpes terkenal di Sumatera Barat ya Yang Ustazah ya. sebelumnya menjuarai ini. Yang sebelumnya tidak lepas dari yang terkenal ini ya. Iya. Sempat shock juga. Sempat shock juga ya. Enggak percaya Ustazah gimana ininya? Enggak percaya. Karena ya kita yang penting berusaha dulu. Kita maksimalkan usaha kita. Kita kaji soalnya pokoknya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Saya dengan Syakila gitu kan. Ya, siapa nama anak kita Ustazah? Syakila Khairia Erisa Putri. Masya Allah, Syakila Khairia Erisa Putri. Ya. Akhirnya menduduki peringkat 1 Olimpiade Sumatera Barat kategori boarding school. Itu lawannya ada Canduang, Parabe. Di Padang apa Ustazah? Arisalah yang di MAPK yang di apa satu lagi Pekumbu? ICBS ya. Tapi akhirnya Alhamdulillah Diniyah Pasi dibimbing langsung oleh Ustazah Nofri yang mendampingi ya. Masya Allah. Seperti apa kegigihan anak Ustazah ini waktu dia belajar nih? Memang ketika tahun kemarin Syakila ini ikut juga kita coba kan, rupanya di tingkat kabupaten dia udah langsung tersingkir. Akhirnya insya Allah tahun depan kita berusaha lagi. Karena dia merasa, ya itu yang dikatakan kegagalan itulah guru yang paling utama. Kegagalan adalah guru yang paling utama. Dari kegagalan dia ini, dia nggak mau gagal. Saya harus ke Jakarta, harus sampai tingkat nasional. Segitu dia ya. Seperti itu. Masya Allah. Bahkan saya tanya dari teman-temannya, Syakila ini bilang, Ustazah memang dia layak untuk juara. Kenapa Ustazah? Dia ini Syakila ini ketika sakit pun yang dipegangnya cuma buku-buku itu aja. Dia masih belajar ketika dia sakit kata Ustazah. Ini memang turunan dari maknya kayaknya Ustazah. Iya. Waktu dulu pernah kita lihat waktu dia sakit, dia demam panas, tutup muka biasa kan pakai kain Ustazah. Dia buku-buku pakai buku. Ini anak candu belajar ya. Iya, candu belajar. Memang candu belajar dia. Masya Allah gitu ya. Iya. Tambah gurunya juga semangat. Tambah orang tua support juga. Support kan? ya. Support juga kan. Iya. Akhirnya dapat Ustazah ya. Ya mudah-mudahan mohon doa juga nanti bulan November nanti kita ke Jakarta mewakili Sumbar untuk nanti bersaing lagi dengan seluruh santri dan santriwati yang seluruh Indonesia. Waduh, luar biasa. Semoga ini juara nasional nih. Amin. Kalau juara nasional nanti kita bawa Ustazah dan muridnya lagi sini. Ustazah itu boleh dikasih gambaran sedikit tentang seperti apa Diniyah Pasi itu pola belajarnya seperti apa di sana seperti apa Ustazah? Mulai dari bangun tidur gitu kan. Mereka sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh itu ada yang namanya program Ilqa Mufradat. Ilqa Mufradat itu menyampaikan kosakata baru untuk anak-anak. Ditalkin di apa kan? Iya, ditalkin. Ya, per kelas. Per kelas. Misalnya. Ya. Misalnya seperti apa nih Ustazah? Kosakata baru. Kosakata baru contohnya qoro'aya qoro'u. Qoro'aya itu ditalkinkan terus sampai mereka ditalkinkan ini. Ya. Kemudian ditulis
Kemudian dibikin apa kalimatnya, contoh kalimatnya dari qira'a ya qira'u itu. Oh. Nah, jadi yang membimbing mereka itu kalau untuk kelas 1 tuh ustazahnya. Karena masih baru anak-anak ini kan. Untuk kelas 2, 3, 4 itu adalah kelas-kelas yang kelas 5. Kakak-kakak kelasnya. Kakak kelasnya. Wah. Kan nggak kena pelonco juga kan, Ustazah? Insya Allah nggak ada di dunia. Nggak ada. Apa jaminannya tidak ada peloncoan, Ustazah? Karena CCTV semua ada. Oh, ada CCTV? CCTV. Ah, ini keren nih. Ini jadi keren. semuanya. Dunia Fasi ya punya CCTV yang bisa dipantau oleh Iya. para ini ya, ustazah ya, ustazah ya. Iya. Kan kayak gini ustazah, beberapa belakangan ini kita kenal dengan bahwa bully di pondok begitu ya. Ternyata memang CCTV ini kayaknya luar biasa nih ya. Iya, luar biasa memang. Sehingga mereka ya kalau mereka salah, bukti sudah ada. Jadi mereka tidak bisa mengelak lagi. Artinya tidak bisa ini dan ini juga bagian dari cara mencegah. Ini ya ustazah ya. Iya. Tapi anak-anak semangat ustazah belajar. Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah semangat ya. Jadi kita tarik tadi, misalnya dia tentang qira'a tadi. Iya, qira'a tadi. Qira'a gitu ya. Jadi itu diulang sama ustazahnya dan diucapkan lagi. Iya, diucapkan lagi sampai mereka betul-betul apa yang diucapkan ustaznya itu betul dari makhrajnya. Sampai begitu ya. Sampai seperti itu. Makanya memang kalau untuk menjadi seorang guru bahasa Arab di dunia itu memang harus ekstra tenaga. Karena memang suara kita harus ini. Oh. Suara. Iya, Apalagi kalau guru kelas 1 itu. Memang betul harus kadang bacaan belum ini berarti ustazah ya. Ya kan? Berkeringat itu kalau mengajar itu. Qira'a kita itu betul misalnya. Kalau qira'a apa sih ustazah? Artinya? Qira'a belum saya pernah dengar. Dia qira'a ustazah. Qira'a. Pakai qaf. Qaf ya ustazah. Qira'a. Qira'a. Ya Allah, luar biasa. Mufradat itu setelah selesai mufradat sekitar jam 6 mereka siap-siap untuk pergi ke sekolah gitu kan, mandinya, sarapannya. Itu bangunnya jam berapa tadi ustazah? Sebelum subuh jam 4. Jam 4 sudah bangun mereka. Siapkan semua untuk ke masjid itu semua. Kemudian jam 7 udah di kelas, jam 7 lah 10 itu udah bunyi bel jam 7.20. Kalau di Diniyah itu jam 7.20 semua guru dan santri dan santriwati udah ada di kelas. Sudah ada di kelas. Karena jam 7.30 start itu jam pertama. Rentang waktu 10 menit itu diisi dengan membaca Al-Qur'an bersama-sama. Yang mana nih ustazah? Ya 10 menit dari jam 7.20 sampai 7.30? Ya, itu. Oke. Baca Quran rame-rame? Baca Quran rame-rame. Terus? Bacaan yang itu ditentukan oleh yang namanya Markas Quran Diniyah. Oh, ada juga markas Qurannya? Ada, itu di situ ada anak-anak yang anak tahfiz. Oke. Nah, jadi ditentukan bacaannya. Kalau kelas 1 ini bacaannya. Karena di Diniyah itu target hafalan sampai kelas 6 itu 5 juz. Sampai kelas 6 5 juz. Iya. Jadi kelas 1 juz 30, 29, 28, 27, 26. Jadi kelas 6 nanti mereka murajaah aja lagi nanti. Nah, gitu. Tapi asik juga ya Ustazah, walau dia adalah yang tadi mahir berbahasa Arab bahasa Inggris, tapi juga tidak maksudnya tidak dipush untuk menghafal Quran ya Ustazah ya. Iya, kecuali yang memang benar keinginannya. Yang untuk menghafal Quran ini yang 5 juz itu wajib. 5 juz itu jadi kata kunci ya, iya, makanan pokok. Iya, makanan pokok. Jadi tapi sampai untuk perizinan setiap hari Jumat itu kalau yang nggak sampai target nggak bisa. Nggak dapat izin keluar. Misal izin keluarnya seperti apa? Sama orang tua gitu setiap hari Jumat gitu kan ada perizinan, ada jadwal perizinan. Kalau sebelum sampai target hafalannya memang nggak bisa izin. Jadi perizinan bagi anak-anak santriwati ini adalah sebuah momen yang paling membahagiakan. Jadi mau nggak mau harus sampai targetnya. Itu kan kadang-kadang kayak gini, gitu ya Ustazah ya. Berarti harus sampai target yang apa tadi ya? Oke, kita coba lanjut ini dulu Ustazah. Berarti 7.30, 10 menit tadi adalah untuk menghafal Al-Quran. Ada markas Qurannya. Terus gimana lagi Ustazah nih? Kemudian langsung belajar 7.30 nanti sampai jam 12:30 nanti kan. Durasinya itu 7 jam pelajaran. 7 jam pelajaran? Ya sampai 12:30 itu. 12:30. Kemudian sholat, makan, nanti 11:30 Makannya kayak makan ramai-ramai juga kayak pondok tentara misalnya kayak gini ramai kayak gitu ya. Antri. Itu di masaknya ada memang sudah catering sudah ada. Di pondok. Jadi anak-anak nggak masalah lagi kan Ustazah? Nggak ada masalah. Oke. Terus Ustazah? Nah, setelah itu 11:30 masuk lagi 2 jam pelajaran sampai jam 3. Sampai jam 3. Jam 3.
Jam 3, kemudian kembali ke kamar siap-siap sholat asar. Nah setelah sholat asar itu aktivitas mereka bebas. Oh, baru bebas ya? Ya, kalau ya ikut. Nggak ada sampai malam? Yang bebas maksudnya ini ada yang mau nyuci, Ya. pokoknya kebutuhan pribadi mereka. Artinya dibebaskan dari kewajiban sekolah ya? Ya, kewajiban sekolah. Sampai jam Sampai jam 6. 6 sore? 6 sore siap-siap untuk ke masjid. Oke. Jadi waktu kosong dari asar sampai jam 6 itu diisi dengan kegiatan anak-anak yang suka kaligrafi, yang suka melukis, yang ada klub storytelling, klub Oh, storytelling, ada juga ya? klub debat juga masuk, Iya. klub bahasa Arab juga ada. Jadi setelah asar itu, jadi istilahnya waktu anak-anak ini memang penuh dengan kegiatan. Jadi kalau sudah sesuai dengan bakat dan minat mereka, yang silat-silat, yang ada pramuka gitu. Sampai jam 6 ya? Ya, jam 6. Jam 6 sampai itu sholat Isya, makan lagi berarti? Ya, habis itu setelah maghrib mereka makan. Hah? Setelah sholat Isya itu kegiatan mereka belajar malam. Belajar malam ini bisa dengan wali kelas, bisa mandiri. Oh, dibolehkan, terserah begitu? Ya biasanya sama wali kelas. Sama wali kelas. Sampai jam berapa Ustazah? Jam kayak 9:15. Sampai 9. Enggak lama-lama juga ya? Enggak lama juga. Karena mereka udah belajar dari pagi. Oh iya, kita terpikir alangkah seperti maaf saya ya, terus bagian alangkah seperti penjaranya anak-anak di pondok ya. Nanti jam langsung habis makan, kan tadi jam 3 tuh. Enggak terlalu yang dalam pikiran kita juga. Kan ada dulu waktu kita sampai jam 11:30 juga malam belajar. Ini enggak ya? 9:15 sudah selesai. Sudah selesai, mereka siap-siap tidur, sudah istirahat. Aduh. Jadi teringat lagu yang ini saja. Suasana di kota santri gitu ya. Aduh, ya betul. Wah, asik juga ya. Oh, enggak seperti kita pikir Ustazah. Kita pikir belajar di pondok itu sampai dari pagi sudah di pos sampai sore, nanti istirahatnya sebentar sampai jam 11 malam. Enggak rupanya. Enggak. Ya ini kan baru dinia ini berarti ya dinia pastinya begitu 9:15 sudah selesai ya. Jadi kegiatan malam itu selain mereka belajar bebas, ada juga 2 kali dalam seminggu itu mereka tadribul khitabah namanya. Latihan berpidato. Setiap anak atau yang ini saja? Memang ada kelompok-kelompok khusus. Jadi semua dapat giliran untuk nanti tampil. Ada kelompoknya. Memang banyak kelompoknya dibagi. Waduh, asik juga ya. Jadi dalam seminggu itu ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris. Ada bahasa Indonesia. Jadi untuk kelas 1 bahasa Indonesia dulu untuk yang 6 bulan pertama ini. Nanti udah semester 2 mereka harus latihan pidato bahasa Arab dan Inggris. Asik ya. Kelas 1. Iya. Bagaimana caranya? Memang untuk pertamanya memang agak susah bagi mereka, tapi ketika mereka sudah terbiasa, apalagi lihat kakak-kakaknya ya. Iya, lihat kakak-kakaknya. Semangat juga mereka gitu ya. Insyaallah. Untuk apresiasi untuk anak-anak yang pandai berpidato bahasa Arab, bahasa Inggris, pokoknya dengan ini kita mengadakan setiap tahun yang namanya lomba pidato 3 bahasa. Setiap tahun. Setiap tahun. Waduh, itu keren. Di kalangan santri itu memang yang anak-anak yang terpilih untuk lomba pidato 3 bahasa itu memang anak-anak yang terpilih. Seleksinya ketat. Ketat ya. Waduh, sehingga memang luar biasa. Saya jadi khayalan saya jadi ada pernah dengar selentingan dari orang tua yang tidak sengaja saya dengar Ustazah kayak gini. Dinia itu ketat sekali. Kalau rapat terlambat 1 menit, 1 sak semen. Ini benar atau tidak benar? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Oh, enggak ada ya. Berarti ini saya lewat. Wah, tapi Dinia memang ketat terhadap orang tua. Ya. Oh, gitu ya. Dalam kegiatan acara pun kita memang ketat. Kalau acara contohnya acara yang apalagi kita acara-acara formal gitu, kalau nggak on time kita bisa jadi acara itu nanti akan menimbulkan kurang enak dari Bapak Pimpinan. Karena beliau ini Bapak Pimpinan kami itu, dia sebelum acara dimulai beliau sudah hadir. Sebelum dimulai. Ini sampel lah. Ya. Nanti kita undang pimpinan Ustazah di sini ya. Keren nih. Ini langka artinya memang ini harus kita budayakan ya Ustazah ya. Harus dibudayakan. Kalau kita di Indonesia kan terbiasa dengan jam karet istilahnya. Iya. Kalau di Nia jangan coba-coba. Pernah kejadian itu waktu acara apa? Khataman kelas 6 tuh perpisahan itu kan. Iya. Kita acara memang 7:30 tuh on time ya on time. Orang tua mungkin yang belum terbiasa dengan on time datang pukul 9. Ketika anaknya sudah dikalungkan itunya medalinya, dia baru datang. Jadi nggak bisa lihat lah.
udah terlewat. Udah Anaknya lewat udah tampil. ya. Wah, ini keren. Karena Aduh. betul-betul kita menghargai waktu. Al-waktu kas-saif. Kas-saif, bukan kas-soif. Itu dia. Ada. Kalau kas-soif, soif itu musim panas. Musim panas ya, Kalau Ustazah. kas-saif, pedang. Kas-saif. Ah. Kas-sin. Sin. Kas-saif. pedang. Fa. Kas-saif. Ya, sin, ya, fa. Sin, ya, fa. Kas-saif. Al-waktu kas-saif. Al-waktu kas-saif. Ini keren Ustazah. Keren sekali, Masya Allah kita dapat nih. Ustazah, penting-penting banget enggak kita umat Islam belajar bahasa Arab nih? Penting, kita ini hampir mendekati hukumnya wajib. Hah? Kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah dengan bahasa Arab. Waduh, iya benar ya. Kita Ya sholat- contoh kayak tadi nih, Iya. saya bilang kasoif, rupanya kasaif. Iya. Aduh, benar juga. Ya, salah- Termasuk juga dalam bacaan sholat nanti Ustazah ya. Salah-salah kita kita. baca lain artinya laginya. Iya benar nih. Contohnya dalam Al-Fatihah misalnya saya. Insya Allah ini benar-benar ini ya benar ya. Berarti belajar dari bahasa Arab umat Islam mendekati wajib. Iya. Karena Iya, kita iya. beribadah kepada Allah dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah, kemudian kita bacakan Al-Fatihah, kita ruku, sujud. Contohnya dalam duduk antara dua sujud itu kan ada doa. Iya, gitu iya. kan? Rabbi pilih wahamni wajburni, itu doa. Kita berdoa kepada Allah, tapi kita tidak tahu artinya. Iya benar-benar. Apalagi sudah salah-salah baca tadi ya. Sebenarnya kita minta apa enggak nih kata Iya. Allah. Iya benar. Makhraj tempat keluar huruf itu cukup menentukan ya Ustazah ya. Masya Allah ini keren sekali. Pemirsa yang budiman, apa istilah mujrimin? Apa tadi? Mujrim. Pendengarannya apa Ustazah? Mustami'un. Mustami'un. Iya. Mujrimun tuh orang berdosa. Mujrimin. Tapi benar juga, kemanusiaan orang berdosa kan Ustazah. Tapi mohon maaf Ustazah, inilah pentingnya kita dapat ilmu bahasa Arab. Karena kayak tadi, kalau kita tidak paham ilmunya, maka sesuatu maksud baik tadi Ustazah, ternyata kita katakan orang berdosa padahal mendengar orang soleh ini Ustazah. Aduh, sahabat pemirsa yang budiman, Ustazah kita ini bukan sembarangan lulusan dari Fakultas Malaysia, Himalaya, Bahasa. Fakultas Bahasa dan memang bahasa Arab. Dan ini betapa luar biasanya beliau di samping pembimbing yang anak sudah sukses ini, beliau menciptakan buku luar biasa ini, Amthilah. Iya. Amthilah Tasrif Lugawi. Iya, Ini sama ini. Iya, ini jilid 1 dan jilid 2. Jilid 1 dan jilid 2. Masya Allah, tadi beliau katakan belajar bahasa Arab itu dalam Islam itu ternyata mendekati hukumnya kepada wajib. Karena memang jangan-jangan salah kita nanti begitu ya. Sahabat yang budiman, ini kira-kira ini amthilah. Apa amthilah Ustazah? Amsilah itu jamak dari misal. Misal. Contoh-contoh. Contoh-contoh. Berarti kalau contoh satu contoh saja. Iya. Apa bahasa Arabnya Ustazah? Kalau contoh, Contoh saja. Nah, bukan ini kan contoh. Ya. Amtilah. Ya. Kalau contoh saja. misalun. Mithalun. Aduh, ini nanti saya coba walaupun saya kurang paham bahasa Arab, nanti kita coba masuk sedikit-sedikit Ustazah ya. Ini lugawi. Ya. Apa maksudnya? Lugawi itu amsilah tasrif lugawi. Tasrif itu kan perubahan struktur kata. Perubahan struktur kata. Tasrif, dia kan tasrif lugawi. Berarti tasrif artinya adalah perubahan kata, Ya, struktur kata. Struktur katanya itu. Contohnya dari Contohnya? kata ba. Hah? Kata ba itu contohnya dia sudah menulis. Kata ba sudah mulus ya. Ya, kemudian yaktubu. Hah? Yaktubu dia sedang menulis. Uktub, tulislah. Tulislah ya. Itu tasrifnya tasrif istilahi namanya. Oh, Istilah. Kalau yang lugawi ini dia kalau dalam mungkin orang-orang yang belajar bahasa Arab itu dia ke bawah dia kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna gitu. Iya. Katabu. Iya. Katabat, katabata. Katabat,
kata benar, kata beta, kata betuma, kata betum, kata beti, kata betuma, kata betunna, kata betu, kata benar. Pandai juga lah kita dikit-dikit. Kata betu, kata benar. Aduh, ini namanya baru ini yang lugawi. Lugawi. Ya. Tasrif itu artinya perubahan kata. Iya, perubahan kata. Dari yang dia katanya satu, dari yang dia perempuan berubah ke yang laki-laki. Jadi maknanya berarti ketika dia berubah, maknanya kan akan berubah nanti. Iya, semisal kataba tadi ya kataba. Kataba artinya muzakkar yang menulis. Iya. Laki-laki. Satu orang dia. Iya, berarti kan huwa nih, dia ya. Huwa dia karena dia kalau dia yang menulis berarti kataba. Iya. Tapi kalau hia yang menulis katabat. Katabat. Masya Allah, enak sahabat, enak sekali katabat. Kalau dia perempuan dan dia laki-laki, dua orang yang menulis, sama kan Ustazah? Laki-laki dengan perempuan. Kalau dua orang laki-laki dan dua orang perempuan yang menulis, dia sama kan Ustazah? Iya, kataba jadinya. Kataba. Tapi alifnya satu saja ya. Kataba. Tapi kalau banyak perempuan yang menulis, katabna. Aduh, asik ya, Insya Allah. Sebelum kita lanjut tasrif ini, tapi ada satu yang penasaran Ustazah. Ya. Kalau antum itu ada pemakaian antum ini, antum itu kan banyak. Iya. Kenapa tidak antum gimana nih? Iya. Antum itu kan banyak padahal dia satu. Iya. Ini gimana bro ini Ustazah? Ini maksudnya sebagai penghormatan biasanya. Karena contohnya seorang anak kecil ketika kan untuk orang Indonesia kan suka melebih-lebihkan. Enggak, kamu gitu kan. Enggak enak gitu kan dari anak kecil mengatakan orang besar itu kamu. Jadi maka kebanyakan orang di Indonesia ini ketika untuk menghormati dibilang antum gitu. Oh, itu penghormatan. Bahasa pemaknaan bahasa sebenarnya anta atau anti kan Ustazah? Iya, sebenarnya anta dengan anti. Tapi dipakai umum kalau untuk antum. sekedar untuk penuturan harian ya nggak masalah. Tapi kalau dalam pelatihan bahasa salah. Iya. Jadi mungkin nggak terbiasa saja ada orang Indonesia gitu. Artinya ada yang salah tetap dipakai di ini kan Ustazah. Tapi ini pakai bariam kan? Iya. Kak sembahyang itu benar atau salah Ustazah? Apanya? Sembahyang. Itu benar atau salah Ustazah? Kalau dalam bahasa Indonesia benar. Tapi kalau kalau diterjemahkan ke dalam istilahnya sembahyang itu sembahyang kan itu. Sembahyang. Yang benar kan sholat Ustazah ya? Iya, sholat. Tapi tetap dibenarkan Ustazah ya? Sama kayak antum tadi. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kalau kita punya istilah khusus, kenapa kita pakai sembahyang juga? Kita gunakanlah, kita didik anak-anak kita untuk menggunakan istilah sholat. Oh itu buat pemirsa nih mendengarkan mustami'un. Apa tadi Ustazah? Mustami'un. Ya yuhal mustami'un, wahai para pendengar. Mulai sekarang mulai bahasa Arab Ustazah? Mundul an let's go. Let's go tuh. Mari apa Ustazah? Hayya ala salat. Mari kita nahnu. Hayya nahnu pemakaian. Hayya nastakhdim kalimah salah litadulla ala sembahyang. Kita ganti litadullu al litahulla mahalla sembahyang. Litahulla mahalla kalimah sembahyang. Mari kita ganti karena sekarang sudah ada ustazah kita mengajak bahwa sembahyang kalau walaupun selama ini kita pakai bahasa sembahyang, mari kita pakai salat ya. Masya Allah. Ini amtilah lugawi. Kita itu tafsir perubahan kata. Lugawi. Selain dari lugawi apa Ustazah? Ada tadi saya sebutkan istilahi. Apa itu Ustazah? Istilahi itu yang ini kata bayak tubuh tadi. Oh, kata bayak tubuh ya. Kataba fi'il madhi. Kemudian yaktubu fi'il mudhari. Perubahan dari tempo lampau sekarang akan datang. Kemudian ada uktub tulislah. Perintah la taktub, jangan menulis. Qara'a misalnya. Ya. Berarti dia telah membaca. Iya. Qara'al Quran. Ya, dia telah membaca Quran. Oh, dia telah membaca Quran. Ya. Kalau yaqra'ul Quran, dia sedang membaca Quran. Ahmad yaqra'ul Quran. Ya, Ahmad sedang membaca Quran. Kalau Fatimah taqra'ul. Itu dia tadi ya. Tadi kalau laki-laki kita pakai yang sedang membaca, berarti dipakai ya bahasa saya ya. Yaqra'ul Quran. Kalau Fatimah tapi taqra'ul Quran. Ya. Berarti
Bacalah Al-Quran wahai Fatimah. Iqra'i Al-Quran ya Fatimah. Iqra'i. Ya, Kenapa iqra'i Ustazah? Karena kalau dia perempuan, anti. Kalau anta iqra. Oh gitu. Kan Nabi Muhammad Iqra'i. iqra bismi rabbikal ladzi Masya Allah, khalaq. Masya Allah. Berarti kalau dia perempuan, Iqra'i. iqra'i. Iya. Bentar Ustazah. Qara'a yaqra'u. Iya. Iqra. Iqra. Itu untuk laki-laki ya Ustazah ya? Itu anta ya? Iya. Berarti kalau anti, Iqra'i iqra'i. Al-Quran. Iqra'i Al-Quran. Kenapa? Kalau dua Kenapa iqra dengan iqra'i? Karena perempuan ini kalau dari segi ininya dia itu lembut. Jadi nggak bisa iqra baca. Oh, Nah, waduh. kalau ada i-nya iqra'i itu kan lebih lembut lagi. Ustazah ada aja. Iya iya benar ya. Iya ya. Iqra'i Al-Quran ya Fatimah. Jadi karena ada i itu jadi lembut dia. Jadi itu sesuai dengan perempuan. Dia perlu kelembutan menyebut itu. Aduh, Nggak bisa setegas dengan laki-laki. Oh iyalah ya. Makanya kalau perintah kepada Nabi itu bukan Iqra, tegas. Iqra ya. Masya Allah, bacalah. Waduh, asing nih. Jadi ada lugawi, ada istilahi yang kita sebentar ini itu istilahi Ustazah. Qara'a yaqra'u iqra. Ya. Nah, berarti tadi bacalah. Berarti kalau untuk Ahmad Yaqra. yaqra'ul Quran. Ya Muhammad. Ya. Betul Ustazah? Kalau ya Muhammad berarti dia kita menyuruh. Kalau ada ya itu, wahai Muhammad berarti menyuruh kan Ustazah? Menyuruh berarti. Nah, betul sama itu termasuk fi'il amar Ustazah? fi'il amar. Fi'il amar ya Ustazah ya. Aduh, keren sekali nih. Sahabat, kita coba buka nih. Sebelumnya kita ucapkan selamat buat Ustazah yang telah menyelesaikan 2 buku ini. Ini sepertinya memang asik sekali. Ini yang dibicarakan tadi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum ya Ustazah? Antum. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, nahnu natakallamu lughatu arabiyyah. Ah, itu tadi ya. Kami berbicara berbahasa Arab dengan bersama ma'al ustazah Nofri. Ah, thayyib, baik. Aduh, asing nih Ustazah. Enak. Aduh, ini berarti ada perubahan-perubahan ini ya Ustazah ya. Di ini wazan. Kalau kita nggak pakai baris nggak pandai kita baca Ustaz. Wazan rabi'ul ashri. Asyar. Rabi itu yang ke-14. Oh, yang ke-14. Ya. Fa'ala yufa'ilu. Ini timbangannya. Ya, timbangannya. Wazannya Ustazah ya. Ini fi'il madhi. Ini tadi ya fi'il madhi ya. Fa'ala. Ini fa'ala yang telah mengerjakan Ustazah. Kalau fa'ala telah mengerjakan. Kalau ditambah lagi tasydidnya itu fa'ala itu bisa menjadi suatu arti yang berbeda lagi. Oh, berbeda dia Ustazah. Nah, contohnya karuma. Memuliakan. Karuma itu mulia. Mulia. Karoma memuliakan. Nah. Oh, kalau ditambah itu lagi ini dia ya. Karuma. Saya kata karuma. Karuma memuliakan. Karuma mulia. Karuma mulia. Ya. Kalau karoma memuliakan. Karomah itu? Kalau karomah dia itu beda lagi tuh. Beda lagi ya? Waduh, sahabat benar-benar ini ya. Berarti karuma mulia, kalau karoma itu memuliakan. Seperti dalam Quran itu kan ada nazzala, kemudian ada anzala. Anzala, saya turunkan. Nazala turun. Anzala menurunkan. Anzala menurunkan. Ya. Kalau nazzala menurunkan. Dalam bedanya apa Ustazah? Kalau anzala dengan nazala itu, kalau anzala itu mungkin menurunkannya secara berangsur-angsur. Kalau nazala itu full. Full gitu. Sama-sama menurunkan tapi beda arti. Nah. Waduh, memang harus ini kita kalau bahasa Arab ya. Dan di sini ya Allah ini lengkap sekali dan kayaknya berarti kalau fa'ala apa tadi Ustazah? Fa'ala mengerjakan. Fa'ala mengerjakan untuk orang lain contohnya bisa. Oh, mengerjakan untuk orang lain. Menolong orang lain pula nih. Iya, menolong. Ada lagi ininya.
Oh, gitu. timbangannya. Fa'ala. Hanya sebagai timbangan. Timbangan ya Ustaz saya. wazan. Wazannya ya. Ya. Kadang ada fa'ala. Ini untuk huma ini saya. Ya. Kalau fa'alu, ini ada lagunya. Fa'ala fa'ala fa'alu. Gitu Ustaz? Ya. Ada lagunya juga. Fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'alta Fa'alna. fa'altu fa'alna. Waduh ini. Waduh, masya Allah nih. Ini yang tadi Ustazah bilang karara. Karora mengulang. 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 Kalau karora mengulang. Oh, karara mengulang. Iya. Yukarriru berarti dia sedang mengulang. Iya, mengulang itu berkali-kali. Mengulang berkali-kali. Kalau tadi karara mengulang sekali aja. Ya, karoro mengulang sekali aja. Tapi kalau karoro dia itu takrir, mengulangnya banyak kali. Takrir berarti mengulang banyak kali ya. Ya. Untuk laki-laki karara. Ya. Kalau untuk perempuan Karorats. kararats. Tambah luta. Iya, tambah Taknis ya. Kararats. Berarti dia sama satu orang mengulang nih Ustazah ya. sama satu orang. Kalau dia banyak mengulang, ternyata kalau perempuan berbunyi karartun. Tunna tuh kamu perempuan. Oh, kamu untuk perempuan ya. Kalau untuk dia perempuan banyak adalah Karorna. Masya Allah. Itulah uniknya bahasa Arab. Ada yang jamaknya perempuannya itu yang untuk mereka, ada yang untuk kalian. Allahu Akbar. Sekomplit itu bahasa Arab itu. Ini memang lebih rumit. Jadi Lebih memang rumit. Iya. Dan kadang-kadang tidak ada terjemahan bandingan kosakata dengan bahasa Indonesia kali ya Ustazah ya. Tidak ada. Dengan bahasa Inggris pun Jadi tidak ada. jadi sebenarnya bahasa Arab itu adalah bahasa terlengkap di dunia. Iya, bisa dikatakan. Bisa dikatakan begitu. Tapi nggak sulit Mbak ini Ustazah. Mempelajari nggak sulit Ustazah? Yang mempelajari bahasa Arab itu pertama ya tentu kita ada motivasi. Motivasi kita mempelajari bahasa Arab itu adalah pertama dia bahasa Al-Qur'an. Oh, bahasa kita. Ini keren ya sahabat. Jadi salah satu dorongan agar kita asik berkeinginan bahasa Arab itu satu apa Ustazah? Karena dia bahasa Al-Qur'an, bahasa kitab kita. Kemudian yang kedua, bahasa Arab ini adalah bahasa kita di surga nanti. Masya Allah, bahasa di surga ya. Iya. Kita nanti walau ini berbicara bahasa Arab di surga nanti insya Allah. Allah. Dan tidak ada bandingannya kenikmatan di ini selain surga itu. Tapi mungkin ini ya Ustazah ya benar ya. Berarti memang semangat kita belajar. Jadi biasanya anak-anak yang terbiasa melafazkan punya anak-anak yang tahfiz itu ketika mereka belajar bahasa Arab itu sangat-sangat membantu ketika mereka menghafal. Dan itulah mukjizat Al-Qur'an itu ketika dia dibacakan dengan bahasa Arab itu. Itu kalau dikaji itu frekuensi kita ini ketika coba kita baca Al-Qur'an contohnya. Satu baris belum terasa nikmatnya. Dua baris belum. Lanjut semakin banyak kita membaca Al-Qur'an itu efeknya ke badan kita itu kepikiran semakin tenang. Itu Al-Qur'an. Itu efeknya Ustazah ya. Efeknya sampai segitu. Dan itu memang sudah dikaji oleh orang-orang barat itu sejauh mana keefektifan bacaan Al-Qur'an ini kepada kesehatan kita. Saya jadi teringat dengan frekuensi gelombang itu Ustazah ya. Jadi sebenarnya Al-Qur'an itu semakin kita baca, di efek gelombangnya terhadap kalau boleh kita kalau Anda radiasikan itu negatif ya. Contohlah gelombang ya, itu berpengaruh baik terhadap tubuh gitu Ustazah. Saya pernah juga dapatkan informasi bahwa ternyata ditemukan bahwa ketika dibacakan Al-Qur'an kepada yang sakit kanker katanya, itu ternyata kankernya tidak berfungsi. Iya. Gitu Ustazah ya. Dan itu sudah dibuktikan. Dibuktikan saya. Umar bin Khattab kenapa dia bisa masuk Islam? Karena mendengar bacaan Quran. Oh iya benar. Padahal orang Umar bin Khattab itu dengan syair-syair Arabnya gitu ketika orang jahiliyah itu sangat indah bahasanya. Benar ya. Kan terkenal penyair zaman itu ya. Sehingga dilombakan setiap tahun di pasar Ukas itu kan penyair Arab didatangkan. Kenapa ketika membaca ayat Al-Qur'an Umar langsung terpana gitu. Dengan struktur ini. Dan kita kalau sudah terbiasa membaca Al-Qur'an, ketika dibacakan suatu bahasa Arab, kita bisa ini bacaan Al-Qur'an, ini hadis, itu beda. Terasa feel-nya itu terasa sampai
sampai seperti itu nanti. Kalau kita sudah mendalami bahasa Arab, kita ini ketika mendengar struktur kalimat itu, oh ini ayat Al-Quran, walaupun kita tidak hafal Al-Quran, ketika kita bisa memahami bahasa Arab, oh ini struktur bahasanya bukan struktur manusia biasa. Kalau hadis itu terasa itu bahwa Beda itu ya? beda feel-nya itu beda, akan terasa Walaupun beda. itu keluar dari Nabi, tapi berbeda ya Ustaz Iya. ya. Walaupun itu keluar dari Nabi kata-katanya, ketika dibacakan ayat Quran dengan hadis itu terasa bedanya. Masya Allah. Sampai segitu, walaupun kita tidak menghafal Al-Quran. Karena ini bukan kalam Allah. Ini bukan kalam Allah yang hadis tadi. Kalau kalam Allah itu terasanya tuh ke dalam jiwa gitu. Nah, seperti itu. Walaupun Nabi Muhammad adalah kekasih Allah dan bunyinya kalau didengar itu Iya. hampir sama. Iya. Tapi begitu kalau kita maknai bahasa ini, Iya. dia akan berbeda tangkapan jiwa Ustaz saya. Waduh. Walaupun ketika orang mengatakannya itu bukan membaca Al-Quran itu bukan dengan yang lagu-lagu apa tuh irama. Bayati, Rama, Nahwan segala macam ya. Ketika dia mengatakan dengan bahasa Al-Quran, membacakan Al-Quran seperti biasa aja, itu udah terasa itu ini Al-Quran, ini hadis. Nah, gitu. Ini syair, terasa itu. Nah, Waduh, ini sudah feel-nya dalam nih. keren. Waduh, benar ya Ustazah. Sampai begitu ya. sampai seperti itu. Wah, ini benar-benar nih. Ini Ustazah nggak sia-sia datang. Sahabat pemirsa, ini ayo kita belajar Al-Quran nih. Sampai yang bilang Ustazah tadi benar ya Ustazah ya. Ternyata kenapa Umar bin Khattab yang seorang terkenal luar biasa galaknya begitu ya. Dan di tengah para penyair dengan syair-syair yang mungkin tidak akan ada bandingannya karena di saat itulah yang luar biasa syair Ustazah ya. Tapi akhirnya takluk dengan bacaan Al-Quran. Iya. Dan itu berbahasa Arab. Dan itu berbahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa surga. Masya Allah ya Rahman. Waduh ya. Tapi nggak sulit kan Ustazah baca ya Ustazah ya? Yang penting ada kemauan tadi ya. Yang penting ada kemauan. Terus kalau ada yang bertanya, kami sudah tua nih, apakah mungkin kami bisa belajar bahasa Arab? Kalau ada yang bertanya seperti itu, sekarang kita yang akan kita masukkan ke dalam hati kita ini, sudahkah kamu memulai langkah untuk belajar bahasa Arab? Sudahkah kamu memulai langkah untuk belajar bahasa Arab? Walaupun kamu tidak menjadi ahli dalam bahasa Arab, tidak mampu nanti berbicara dalam bahasa Arab, tapi sudah mulaikah kamu melangkah? Karena itu, setiap kita memulai sesuatu itu adalah jalan kita untuk menuju surga. Aduh ya Allah. Dahsyat berat katanya Ustazah. Ya. Siap kita ayo sahabat belajar bahasa Arab ayo. Dan ini ringkas di sini. Kalau ini Ustazah nanti ini kita sarankan kalau ini nyusunnya pasti lama. Ustazah Itu perlu memang penelitian. fokus yang sangat tinggi. Titik fokus karena ini bahasa loh kan? Karena ini bahasa Arab, salah satu baris salah sedikit aja yang atas ke bawah tinggal sukunnya itu sudah artinya sudah ini. Dan buku ini alhamdulillah sudah direview bahasa oleh seorang profesor dari Sudan. Beliau dekan Fakultas Sudan. Ini sudah direview oleh profesor dari Sudan. Profesor bahasa dari Sudan. Iya, Profesor Dr. Muhammad Daud. Dan ini sudah nyatakan apa kata beliau Ustazah? Rekomendasi? Ini sungguh luar biasa perjuangannya ini, karena ini dari segi barisnya itu, ininya itu nggak ada lagi saya perbaiki katanya. Waduh. Alhamdulillah. Kalau sudah dapat registrasi dari seorang profesor, sahabat ini buku bukan sembarangan. Ini keren banget. Tapi nanti Ustazah, saya dengar-dengar pendengar juga ini, Pak, gimana kami belinya gimana? Ini. Insya Allah buku ini Ustazah? Mungkin saya cerita sedikit kenapa saya menulis ini. Oh iya, ini dulu Ustazah. Ya Ustazah, bentar Ustazah. Ya, kenapa Ustazah menulis ini? Benar. Kenapa Ustazah tulis ini? Nggak mungkin bukunya tiba-tiba plok ada sini. Ada saja. Dan itu rumit dan dapat review yang bukan sembarangan. Iya. Apa motivasi Ustazah? Dulu ketika saya mengajar santriwati. Ketika mereka menghafal tasrif islahi, mereka ada panduan bukunya.
ketika mereka menghafal tasrif lugawi, mungkin kalau kata-kata yang biasa kita sebutkan seperti nasoro, tidak ada yang aneh-aneh dalam susunan hurufnya itu, mungkin mereka bisa. Tapi ketika mereka bertemu dengan huruf illah, contohnya kawa, masya gitu, roa tadi kan, itu bagaimana nantinya strukturnya? Disitulah mereka mulai bingung gitu. Mungkin kita kan, mungkin kalau untuk anak-anak yang pintar, mereka bisa. Tapi kan kita tidak hanya memintarkan anak-anak yang pintar, tapi kita, perjuangan kita ini adalah membangun generasi. Semuanya kita pintarkan, semuanya kita pandaikan. Mereka harus tahu ilmu ini. Makanya sejak itu, setahun yang lalu. Jadi berapa lama Ustaz nyusunnya? Kalau fokusnya 2 bulan. Wow. Fokusnya 2 bulan. 2 bulan fokus tembus buku, Mak. Dan itu dapat review dari ahli bahasa internasional lagi. Oke, terus. Setelah itu, saya coba, saya tolong santri dan santriwati saya di pondok ini. Saya pertamanya tidak ingin menyebarkannya kemana-mana dulu. Yang penting ilmunya itu santri dan santriwati diniyah yang dulu dapat ilmunya ini. Jadi saya susun hati-hati, dengan penuh hati-hati. Pertamanya itu mungkin setelah saya komplit menyelesaikannya, saya ulang lagi, saya perbaiki lagi. Mungkin ada yang tersalah baris atau itu memang sangat rumit. Karena untuk mengetik bahasa Arab itu, contohnya nasoro, kita ketik nun, kemudian so, kemudian ro. Itu barisnya kita ketik ulang lagi. Nah, itu baris atas 2 kali. Untuk na itu 2 kali kita ketik. Iya. Jadi huruf 1 saja na, so, ro. Na kita ketik lagi untuk baris di atas, so di atas lagi. Jadi 2 kali kerja. 2 kali kerja. Saya susun supaya ini bisa dipakai oleh santri dan santriwati. Akhirnya saya coba gitu. Setelah ini saya pertamanya untuk yang ini aja dulu, yang awal-awal dulu. Ini kenapa tidak semuanya saya tulis? Jadi situ ada 28 bab itu. Dan 28 bab itu 2 buku ini. 28 ini. Kalau daftar isinya itu kan ada bab fa'ala, yaf'alu, ada fa'ala, yaf'ulu, yaf'ilu gitu. Semuanya ada 28 wazannya. Wazannya 28 itu ya? Yaf'ala, yaf'il. Sampai yang karroro tadi. Karroro karroro sampai ada nanti qad, fa'ala, nanti ada tafa'ala, nanti ifta'ala, mifta'ala. Gitu. Sampai sedetil itu, sampai semuanya itu saya tulis. Jadi lengkap semuanya. Setelah itu saya ajukan ke Bapak Pimpinan, saya mau bikin ini. Kemudian gimana? Karena saya pertama kali membuat buku, kemudian saya konsultasi dengan kawan-kawan yang di percetakan yang sama-sama mengajar. Ya di print aja, dicetak, kemudian dicetak. Dan untuk pertama kali tahun kemarin itu saya cetak 800 buku. 800 buku? 800 untuk seluruh santri dan santriwati diniyah. Udah, dan tahun ini sudah habis semua, dan saya ini lagi. Dan setelah saya cetak untuk yang kedua, dan kemudian saya kebetulan ada dosen dari UIN Tinggi ketika melihat buku ini luar biasa bukunya katanya. Oke, ini karena buku ini belum di ISBN kan, Ustazah harus ISBN kan. Ini hak cipta Ustazah udah capek nulisnya katanya. Iya benar. Jangan sampai diduplikat sama orang lain. Nanti ditulis untuk karya dia katanya. Akhirnya kemarin tepatnya kemarin saya menandatangani kesepakatan untuk di buku ini hak cipta Ustazah ya. Hak cipta ke Perpustakaan Nasional. Masya Allah. Insya Allah menunggu dalam seminggu atau paling lama 3 minggu setelah itu baru kita edarkan. Berarti 3 minggu setelah itu sudah ada siap buku, siap edar kepada publik. Siap edar publik, insya Allah. Sahabat, mari kita kejar ini kejar nih, keren serius. Dan ini saya sempurnakan. Kalau di sini kan lugawi saja, kemudian saya tambah di atasnya istilahi supaya lebih lengkap. Yang untuk buku yang akan terbit. Yang akan terbit itu. Artinya yang akan terbit tidak 2, 1 buku saja. 1 buku saja. Sudah disatukan ya? Saya satukan. Jadi. Ayo booking di sini. Dan itu di sini kan. Setelah saya pikir, setelah saya tulis, ada beberapa yang di sini mungkin ya. Ada di sini kan tidak ada ini. Ini kan kosong aja nih warnanya. Oke. Contohnya tafa'ala di sini kan fi'il madhi nih. Iya. Fi'il madhi untuk huma. Di sini ada lagi tafa'alu fi'il amr tafa'ala.
Iya, Ustazah. Kok sama? Kok sama, Ustazah? Kok sama? Jadi untuk ini dan di buku yang kedua nanti saya blok ini. Saya kasih apa? Oh, yang sama-sama ininya ya. Iya, saya kasih arsir warna gitu. Di Ammar dia juga tafa'ala ya. Iya, tafa'ala juga nih, tafa'alu juga. Oh, walaupun itu di fi'il amr Ya, Ustazah ya. ini tafa'ana juga ada nanti. Tafa'ana, ini tafa'ana fi'il madhi kan untuk hunna. Tafa'ana fi'il amr juga untuk antunna. Iya. Nah, jadi nanti ini saya kasih warna di sini saya Apa bedanya tuh Ustazah? Jadi nanti kita mengetahuinya itu ketika dia Sudah disambung kalimat ya? Ya, sambung kalimat. Walau dalam kata dia sama, tapi dia akan tampak perubahan ketika dia Dalam disambung dengan kalimat. Oh, akhirnya dia jadi fi'il amar. Jadi, Akhirnya dia fi'il madi. Iya. Akhirnya fi'il mudhari ya. Mudhari juga ada tadi Ustazah ya? Enggak ada ya? Dia antara fi'il madi dan fi'il amar ya? Iya, hampir sama. Bedanya nanti apabila ada sambungan kalimat, maka akan ketahuan lah, oh ini dia fi'il madi. Itu enggak semua perkataan. Hanya beberapa ya pilihan Iya, kata ya. Makanya saya nanti di buku yang kedua ini yang terbit di SBN itu nanti akan saya kasih arsir warna di sini. Nah, jadi mereka, oh ini kenapa? Jadi mereka kepo gitu. Ini Oh kenapa iya bawahnya? iya betul. Gitu. Sahabat, oh keren sekali. Berarti ini hanya wazan kan Ustazah? Iya, Tidak wazan. semua kata dimasukkan di sini Ustazah? Misalnya fatahah. Iya, semua wazan. Fatahah. Ya. Fatahah itu membuka. Iya. Telah dibuka. Fatahah telah dibuka. Fatahah telah membuka. Telah membuka. Yaftahu sedang membuka. Ini laki-laki buka apa Ustazah? Ya, laki-laki. Yaftahu. Iftah bukalah. Bukalah untuk anta. Kalau Al-Fatihah apa Ustazah? Arti kata ini kan Ustazah? Nah, ya, Al-Fatihah itu kalau secara bahasa itu adalah kalau berdasarkan wazan kan ada Fatih, ada Fatihatun. Kalau secara bahasa nih. Iya, secara bahasa Fatih, dan Fatihah. Fatihah. Makanya kalau ada anak nama kita Fatih, kemudian kalau untuk perempuan Fatihah. Fatihah betul. Fatihah. Kalau Al-Fatihah Al-Fatihah kalau secara untuk Al-Qur'an ini ya, Iya. itu pembukaan. pembukaan ya. Yang membuka gitu. Yang membuka. Iya, membuka. Kalau ingin artinya memang ini ya, doa pun kalau apa harus dibaca Al-Fatihah dulu supaya Iya, terbuka rezekinya iya, ya. betul. Kalau Islam asal katanya aslama. Aslama. Salama atau aslama? Aslama. Islam tuh aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman. Ya. Aslama artinya telah selamat. Aslama itu menyelamatkan. Aslama menyelamatkan. Ini jadi fi'il apa di aslama Ustazah? Aslama fi'il madhi. Fi'il madhi. Iya. Yuslimu fi'il mudhari ya? Iya, kalau Aslama. salima itu selamat. Kan ada kan salima. Ya, salima itu Salima yuslimu Salima yaslam. Artinya selamat. muslim. Kalau muslim itu orang yang menyelamatkan. Orang menyelamatkan. Jadi Waduh. aslama yuslimu. Berarti untuk Islam aslama yuslimu islaman. Ya. Kalau salama Salima. salima salima yuslimu Saliman. saliman. Kalau yang tadi kan muslim nih. Hah? Di mana posisinya sebagai apa nih Ustaz? Muslimun itu kan isim fa'il. Isim fa'il. Kalau salimun isim fa'il juga, tapi dia beda warna, beda arti. Kalau muslimun dia itu ada objek yang akan diselamatkan. Oh gitu. Nah, kalau salimun kan selamat. Hah? Iya, dia diri sendiri yang selamat. Oh kalau muslimun Dia selamat dan orang lain pun selamatkan. berarti seorang muslim dia selamat dan dia juga menyelamatkan orang lain. Iya. Oh jadi nggak boleh ego ke surga sendirian ya. Waduh, asik nih, asik sekali. Masya Allah Ustazah. Boleh dikasih tahu kodenya nanti Ustazah. Ya. Kalau dia mau pesan ini kan kalau nanti ini bukan ini nanti di reward untuk mendapatkan ini kalau orang ingin memiliki berapa nanti di label Ustazah yang baru nih. Yang terbaru itu harganya 70.000. 70.000. Ya. Itu berapa lagi keluar Ustazah? Apanya? Berapa lama lagi keluar Ustazah? Mudah-mudahan dalam bulan November nanti insya Allah. Ustazah kalau ada tahu nanti ini ya, kasih tahu Ustazah ya. Sahabat, kita recommended ini. Ya. Buku yang sangat direkomendasikan menurut kita ini walaupun buat kita pemula, ini sangat gampang dan simple sepertinya. Untuk kita pelajari, sahabat, mari kita nanti ini juga ada kartu di dalam. Ya, kartu. Apa nih Ustazah? Itu untuk jadi ketika saya menulis buku ini, ketika selesai suruh anak menghafal sendiri enggak. Saya nggak akan biarkan anak-anak seperti itu. Maksudnya? Seperti aslama yuslimu tadi. Iya. Selamat dan menyelamatkan. Oke, maksudnya? Jadi anak-anak ketika sudah mendapatkan buku ini kan dia udah selamat nih bahasanya. Iya. Udah dianggap. Kita selamatkan lagi. Cara menyelamatkannya itu adalah kita bikin kartu ini seperti kita menghafal Quran. Menghafal Quran itu ada
buku mutabaah gitu. Oh, buku Mutabaah kalau untuk menghafal Quran Mutabaah, kan. ya. Ini surah Ditandai ya. ditandai. Dan di sini pun ada. Ini ada level-levelnya juga. Ini kalau nggak salah ada level 6. Ini mustawiyah asani, al-mustawiyani atsani wasalis. Jadi untuk anak-anak yang pemula itu mustawa awal, level 1. Jadi kata-katanya pun yang mudah dulu kita berikan. Nah, kemudian yang 2 udah mulai susah. Iya, iya. Ya, jadi sesuai dengan urutan buku ini. Oh, aduh. Jadi ketika merapal, Kalau sudah master di atas nih, ya, ini level 6 ya. Iya. Kak pedas saja pakai itu saja. Pedas sedikit mereka. jadi anak-anak nggak dibiarkan mereka memiliki buku tanpa membacanya. Jadi harus ada apa yang mereka hasilkan itu mereka harus menghafal. Pertama, untuk apa bagi mereka untuk menghafalkan ini? Ya pertama memang harus dihafal. Jadi ketika mereka sudah berhadapan dengan makalah-makalah bahasa Arab, oh seperti ini ternyata. Oh ini maksud yang ini ternyata. Oh ini maksud yang ini. Jadi apa yang mereka hafalkan itu di sini di kartu ini, dan ini harus di checklist. Contohnya yang fi'il madinya sudah ininya. Nanti di setiap semester memang ada ujiannya. Jadi anak-anak tidak hanya menghafal, tetapi juga ada ujian tulisannya. Jadi mereka benar dalam menghafalnya, benar juga dalam tulisannya. Oh, tulisan. Ya, mereka karena bahasa ini puncak dari kemampuan seorang berbahasa itu adalah ketika dia bisa menulis. Waduh, kita jadi mengawang-awang nih. Allahu Akbar. Zalika, misalnya kayak gitu ya berarti. Bukan zalika. Ya. Zalika. Iya. Ini kitab. Zalikal kitab. Zalikal kitab, buku itu. Zalikal kitab. La Lam alif. La roy. Bafi. Iya. Fihi. Iya. Sini. Jadi semangat kita belajar Al-Quran nih sahabat. Waduh. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Makin kita dalami, makin kita renungkan betapa pentingnya berbahasa Arab dan memahami ilmu bahasa Arab. Rugi sahabat kalau kita tidak paham bahasa Arab. Saya juga terutama ini benar-benar ingin saya memiliki buku ini, karena akan seperti Ustazah tadi ya, kita mulai belajar kayak ini wajahtu, wajahia, begitu Ustazah ya, seperti apa tulisannya. Dan kalau kita paham, akhirnya memang kita bisa memaknai sholat kita ya Ustazah. Minimal yang pendek-pendek aja dulu ya, kayak doa Ustazah ya. Nah, terutama ibu-ibu, mari kita terus belajar. Bapak-bapak juga yang maksudnya kaum tua dan kaum muda, karena ilmu itu tak ada batasnya untuk belajar Ustazah ya. Nah, terutama karena kata Ustazah tadi, surga itu berbahasa Arab. Mari kita niatkan beli buku bahasa Arab untuk niat belajar bahasa Arab. Kalau ditanya Allah nanti kamu tidak pandai bahasa Arab, tapi saya sudah beli bukunya. Sama buku sama Ustazah apa? Oh, Ustazah itu bonceng kita ke surga sama Ustazah. Ustazah, tanpa terasa kayak kita sudah sampai di penghujung waktu kita Ustazah. Ustazah, mungkin closing statement Ustazah, pesan-pesan buat pemirsa tentang bahasa Arab dan yang lainnya. Silakan Ustazah untuk menginspirasi kita bersama. Silakan Ustazah. Para pendengar yang berbahagia, insya Allah, alhamdulillah dari pertemuan ini tidak ada yang kita harapkan selain kita mendapat berkah. Berkah itu adalah bertambah kebaikan kita. Bertambah kebaikan kita di dunia, lebih lagi bertambah kebaikan kita di akhirat. Karena kita, dunia ini bukan tempat kita tinggal. Dunia adalah tempat kita meninggal. Dan pastikan apa yang kita tinggalkan itu adalah sesuatu yang berharga. Dan itu akan mengalir pahalanya nanti hingga ke akhirat nanti. Itu. Kemudian salah satu yang berharga yang kita tinggalkan itu selain anak yang soleh, sedekah jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Ulama-ulama dahulu, kalau kita pelajari yang usaha yang saya lakukan ini mungkin belum seberapa dibandingkan ulama-ulama yang dahulu. Mereka itu istilahnya boleh dikatakan mereka mempersiapkan kehidupan yang panjang nanti di akhirat. Kehidupan yang panjang itu adalah dengan mempersiapkan bekal. Kalau buku-buku mereka itu sekarang masih ada, masih bisa kita nikmati. Nah, sekarang kita sebagai umat Islam, apa yang kita tinggalkan untuk generasi-generasi kita? Mudah-mudahan, memang saya tidak mengharapkan lebih banyak dari apa yang diberikan oleh Allah nanti untuk dunia saya, tapi yang saya persiapkan bagaimana kehidupan saya di akhirat nanti, bagaimana pahala yang saya
akan dapatkan nanti. Ini karena jariahnya memang luar biasa sampai hari kiamat. Setiap huruf yang kita tulis itu insya Allah akan mengandung kebaikan, dan itulah mungkin yang akan melapangkan jalan kita ke surga nanti. Jadi untuk belajar bahasa Arab itu, ya seperti saya katakan tadi, mungkin sampailah mungkin hampir dikatakan hukumnya wajib, karena kita beribadah kepada Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Tanpa sholat dengan berbahasa Arab, sholat kita tidak akan diterima. Kita tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan terjemahannya. Bahkan ketika kita bersyahadat, kita tidak bersyahadat dengan bahasa Indonesia, tapi awal kita masuk beragama Islam adalah dengan berbahasa Arab. Maka sebaiknya lah memang untuk belajar bahasa Arab ini kita mulai dari sekarang. Tidak peduli sampai mana kita nanti akan mahirnya. Kita jangan fokus sampai bagaimana saya bisa berbahasa Arab, tapi fokuslah saya sudah memulai langkah untuk mempelajari bahasa Arab. Kalau saya sudah memulai langkah, saya tidak akan dibebani oleh Allah nanti lagi pertanyaan-pertanyaan yang berat. Sejauh mana yang kamu lakukan? Itu mungkin yang perlu kita tanamkan dari diri kita. Jangan sampai anak-anak kita atau kita sudah tua tidak mungkin peluang kita lagi untuk belajar. Jangan sampai terbersit pikiran seperti itu. Karena belajar itu kata Nabi dari Yunan sampai ke liang lahat. Masya Allah. Karena kita beribadah dari belajar itu adalah dari ketika kita dilahirkan sampai kita menutup mata, itulah peluang kita untuk belajar. Dan saya pun ketika saya menulis ini kalau boleh belum apa usaha yang saya lakukan ini, tapi inilah langkah dan tanggung jawab saya. Allah telah memberikan saya ilmu seperti ini. Terus apa yang kamu berikan untuk? Karena asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati al-alim la yantafi'u bi ilmihi. Orang yang paling dahsyat azabnya nanti di akhirat kelak adalah seorang alim tetapi ilmunya tidak bermanfaat untuk orang lain. Allahu Akbar. Itu mungkin ya nasihat-nasihat ini mungkin sederhana, tetapi mungkin mudah-mudahan bisa menggugah hati kita untuk belajar bahasa Arab. Yang penting belajar haza kitabun. Pokoknya adalah nanti apa yang kita jawab di hadapan Allah. Saya sudah mulai belajar bahasa Arab gitu. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Ustazah Nofri. Luar biasa sahabat. Perbincangan ini membuka pola pikiran, inspirasi dan motivasi kita untuk terus khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang lain. Karena memang seorang muslim bukan menyelamatkan dirinya sendiri kata Ustazah tadi, tapi dia juga berpikir keselamatan orang lain. Semoga berkah Ustazah ya. Luar biasa, salut buat Ustazah. Tetap semangat, mudah-mudahan lahir karya-karya berikutnya. Saya sedang menulis juga buku yang satu lagi. Waduh, ini keren. Apa judulnya Ustazah? Saya sedang, kan seperti yang saya ucapkan, saya juga hampir setiap hari lah menulis di media sosial. Waduh, ini keren. Quote-quote, saya suka menulis quote-quote itu. Oh iya. Mungkin udah sampai 1000 lebih. 1000 lebih quotes? Ya. Waduh, ini keren. Ya. Media sosial Ustazah apa Ustazah? Nofrieni ya. Yang gambarnya apa? Gambarnya ada buku ini. Ini. Jadi cari Nofrieni di Facebook? Iya, ada gambar saya, kemudian ada 2 buku ini. Oke, Ustazah. Baik, Ustazah Nofrieni, luar biasa. Sampai di sini dulu kebersamaan kita sahabat, berkah buat kita bersama. Tetap semangat. Jangan lupa kita belajar bahasa Arab karena kita di surga karena kita di surga berbahasa Arab. Akhirnya saya Zulfam Yadi dan saya Nofrieni mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.